Shalom damai di hati, puji Tuhan di edisi Rema in Minute hari ini. Kita siap lagi untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, firman-Mu adalah Rema, makanan rohani yang berguna bagi rohani tapi juga jasmani kami. Kami mau memberitakannya dan juga mau menyambutnya bersama melakukannya dalam panggilan dan tanggung jawab sebagai murid ataupun anak-anak terang kepunyaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dalam Amos pasal 5 ayatnya yang ke-6a. Sekali lagi Amos pasal 5 ayatnya yang ke-6a. Demikian, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup pernah menjadi bagian tema PGI dan juga tema Gemim di beberapa waktu yang lalu. Dan maknanya luar biasa. Ketika Nabi Amos menyampaikan firman Tuhan ini kepada umat Israel, sesungguhnya keadaan mereka juga sedang dalam keadaan yang, bagaimana ya dikatakan, ada yang dalam keadaan yang baik, ada pula yang dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi pada waktu itu banyak kali mereka ketika memiliki berkat, mereka tidak mencari Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan berkat yang mereka miliki, tapi mereka menghamburkannya dengan sia-sia. Sebab itu inilah inti pemberitaan firman. Apapun keadaan yang kita alami, dalam keadaan yang kesusahan atau berkelimpahan, sehat ataupun sakit, sedang baik ataupun tidak baik, maka kita harus mencari Tuhan. Supaya apa? Ya benar, supaya kita hidup. Saudara, apa yang sedang Anda alami? Mungkin kita berada pada posisi yang tidak mengalami dampak yang terlalu besar dari pandemi COVID-19 ini. Perekonomian kita biasa saja, ya, atau malah sebaliknya ketika orang lain memiliki keadaan yang berkekurangan, di PHK, ya, ataupun tidak bisa lagi melakukan segalanya dengan baik seperti para pengendara motor, tukang ojek misalnya. Ini yang dampaknya sebenarnya luar biasa. Ketika sehari-hari mereka memiliki pangsa pasar untuk penumpang anak sekolah atau orang yang bekerja, maka di beberapa waktu ini mereka memiliki penurunan yang sangat signifikan untuk jumlah penumpang karena anak sekolah belajar dari rumah, orang bekerja dari rumah. Atau apapun keadaan yang Anda alami, sehat, kuat, diberkati karena imun yang tinggi, makan makanan bergizi, rajin berolahraga. Tapi atas apapun itu, saudara-saudara harus mencari Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari Tuhan. Atau dengan kata lain, tidak ada alasan sehingga mezbah penyembahan kita tidak dilakukan lagi hari lepas hari kepada Tuhan. Kita terlena dengan kelebihan kita terlena dengan kekuatan kita terlena dengan keberadaan kita, padahal sesungguhnya dalam keadaan apapun maka wajib mencari Tuhan. Ada sebuah ilustrasi, ya. Kali ini juga masih tentang tukang bangunan. Ada seorang tukang bangunan, dia ada di tingkat 3 dan satu lagi temannya ada di bagian bawah, ya. Satu kali tukang bangunan yang ada di tingkat 3 dia ingin mengambil tropol yang ternyata masih ada di bagian bawah. Tidak terambil, tidak terangkut waktu ia naik ke tingkat 3. Dia mau turun ke bawah, ya, makan waktu. Dan juga ya butuh pengorbanan karena harus melewati tangga-tangga yang sulit, ya, yang belum sepenuhnya selesai. Maka dia melihat ada temannya di bawah. Dia memanggil temannya. Dia berteriak, tapi temannya tidak mendengarnya. Dia berpikir bagaimana cara supaya temannya ini boleh melihat ke dia, supaya boleh berkomunikasi, dan dia akan mengatakan tolong titipkan tropol yang dia perlukan. Dia berteriak, temannya ini tidak mendengar, tidak menengadah kepadanya sedikit pun. Maka dia berpikir, ada koin, ya, ada koin di celana kerjanya. Koin yang kalau sekarang koin 1000 berat kan, maka dia melemparnya tepat kepada temannya, jatuh di dekat kaki temannya itu. Temannya itu melihat, wah ada 1000. Lumayan, dia memungutnya tanpa melihat ke atas. Kesempatan yang kedua, temannya yang ada di lantai 3 ini juga tinggal memiliki satu koin lagi.
Dia melemparnya kepada temannya di bawah dengan harapan temannya boleh melihat ke atas. Tapi apa yang terjadi sama seperti kejadian yang pertama. Temannya ini hanya memungut koin itu tanpa menengadah ke atas sedikit pun. Akhirnya yang ada hanya kerikil. Dan kemudian dia melempar ke atas kepala teman itu, kan pakai helm jadi aman. Tapi temannya langsung menengadah ke atas. Dan kemudian akhirnya terjadilah komunikasi dan kemudian tropol itu sampai kepada tukang itu. Nah saudara, apa pesan dari ilustrasi ini? Itulah gambaran kehidupan kita manusia. Banyak kali ketika kita diberi berkat oleh Tuhan, kita hanya mengambil berkat itu dan menggunakannya tanpa melihat lagi kepada Tuhan pemberi berkat itu dan mengucapkan terima kasih. Banyak kali demikian. Tapi nanti ketika Tuhan melempar kita dengan pergumulan hidup, barulah kita kembali kepada Tuhan. Mezbah Tuhan kemudian tiap-tiap hari baru diadakan di rumah kita. Yang padahal sejak menerima berkat Tuhan, mezbah itu, api itu jangan pernah padam. Mari, apapun keadaan hidup kita, susah ataupun senang, sekali lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apapun tantangan, apapun keadaan hidup yang kita jumpai, ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita akan hidup. Don't say to your problem, you have a big problem. Don't say to yourself, but say to yourself, you have a big problem, but you more than have a big God that will help you to solve your problems. Jangan katakan kepada dirimu bahwa kamu punya problem yang besar. Jangan katakan apalagi kepada persoalan hidup itu bahwa kamu besar. Tapi katakanlah kepada dirimu bahwa kamu punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan hidup itu. Dan Tuhan sanggup untuk memberi kamu hidup karena menolong dan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Amin.